Oke, selamat malam, Jangan dipotong. Jangan dipotong. selamat malam, salam olahraga. Kembali bersama saya, Chris Irawan. Dan saya Acan Laksana. Kembali lagi di podcast Ujung. Tomak. Sumpah ini jangan dipotong, lucu banget. Pasti. Isi salah. Ini dia karena pusing dari tadi nih, nyari bridging nih. Kalian tahu kita ngebuang waktu kurang lebih 20 menit. Bukan kita ya, Babi. Untuk nyari bridging. Ya, ini kita syuting hari ini tanggal 25 ya. Jadi malam tadi pagi udah berlangsung 2 match penentuan. Empat. Oh ya, sorry maksudnya 2 grup maksudnya. Iya, 2 grup. Udah 2 grup main match penentuan, match ketiga terakhir tuh untuk penentuan lolos grup. Jadi untuk kemarin kita sempat terskip ya. Kita belum membahas Satu match tertinggal. match tertinggal. Ada matchnya Prancis dan Norway. Betul. Mau yang mana dulu dah? Norway dulu. Norway dulu. Seru Norway. Aku nggak nyangka kalau Senegal akan ngelawan mainnya. Karena maksudnya dalam pikiranku si Senegal ini akan Norway akan menang gampang. Nggak nyangka ternyata sebaliknya di 10 menit terakhir ya, apa 8 menit terakhir tuh mainnya setengah lapangan yang nyerang Senegal. Yeah. Mereka sekuat tenaga itu untuk Tapi bisa memang dapat karena hasil ketinggalan imbang. kan? Mau Ya nggak karena mau. ketinggalan, tapi Karena mau nggak mau maksudku ada yang ketinggalan. Model kayak tadi misalnya, ya ntar kita bahas match Korea itu. Oh, Dia ya. ketinggalan, tapi dia ngegempurnya nggak segalak Senegal menggempur. Ya. Senegal tuh kayak dia nge-push banget seluruh badannya mereka untuk memang masuk ada ke dalam. peluang-peluang. Tapi memang kayak harus all out aja dah kalau Ya nothing tulus aja. dari awal harusnya ya. Ya maksudnya sekarang atau nggak sama sekali gitu. Mereka kayak aku bilang kayak Kongo, Cape Verde. Iya, iya, Mereka ada tim-tim. peluang all out aja udah. Iya. Nggak usah nahan-nahan gitu. Menurutku itu salah satu yang Ya tim-tim besar malah Iya. terkesan hati-hati ya. menurutku jangan hati-hati menurutku malah di ini. Kayak Kongo nya main setengah lapangan berani lawan Portugal. Asli dilawan sama dia. Maksudku, emang harusnya kayak gitu ya udah. Emang mau menahan apa nyari poin sampai juara liga di tahun akhir tahun. Walaupun lawan berikutnya Portugal mencoba hal yang sama, Iya, tapi iya. akhirnya hancur lebur Pak 5-0. Iya. Tapi kalau aku melihat Norway sih emang lagi-lagi ya Iya. definisi momok menakutkan tuh. Menakutkan. Bernama Erling Haaland. Benar-benar momok. Mengerikan kali orang itu, no. Itu ibaratnya kayak mimpi dikejar setan nggak? Asli. Ini mimpi dikejar Haaland nih. Asli. Oke, boleh salah passing, tapi jangan pas di depannya Haaland. Karena udah terbukti loh. Yang lawan pertama siapa? Match pertama lawan sampai lupa lagi. Ini nih kita lihat. Mereka Match lawan pertama dia lawan Irak. Irak kan kipernya kan salting juga kan? Iya. Di passing itu kan dikejar. Akhirnya gol nggak ya? Gol. Gol kan? Gol. Di match ini kan kalau Senegal tuh kan 2 kali ganti kiper loh. Babak Betul. pertama Haaland ngejar nih. Juga salting si Mendy. Ya kayak emang Panik. panik. Terus Definisi sebenarnya dari goal getter. iya benar. Dia Bikin strike back lawan takut. Yes benar. Bahkan terus abis kedua babak kedua kan cedera Mendy diganti kiper lagi. Kipernya pun dikejar sama Haaland. Panik pak. Panik juga. Akhirnya passing ke arah Haaland lagi. Untung nggak gol. Dua-duanya hampir gol. Ya. Yang pertama tuh udah syuting lagi malah. Untung kena tiang. Ya, dan- maksudnya memang semenakutkan itu loh Iya, dia. Menurutku Haaland memanfaatkan benar posturnya besarnya dia. Dan kalau dia konsisten terus lolos Piala Dunia dari tahun ke tahun, misalnya tahun depan, edisi berikutnya, bisa dia dapat gelar top skor Piala Dunia Benar, seperti Messi. Ya maksudku kalau sama lah kayak Mbappe bisa. Ya Mbappe Cuma- kan cuma- ya oke lah, tapi cuma- maksudnya semengerikan Mbappe, tapi orang lebih takut sama Haaland. Iya kan maksudku kan karena kalah start aja Haaland nih sebenarnya. Iya kalah start Dia udah aja. berapa kali kompetisi nggak ikut? Ya kan? nggak lolos kan Nggak lolos. negaranya baru ini. Seandainya lolos dari beberapa edisi sebelumnya kalau bisa Haaland kok main- kalau menurutku. Haaland kalau main di Prancis dengan support system Atau Portugal deh. Di Prancis tuh biarpun dia pemainnya biasa-biasa bisa jadi top skor seharusnya. Bisa. Striker itu nggak perlu jago-jago. Ya, karena ada Olise dan Dembele. Giroud aja untung dia mau ngalah aja makanya.
Kalau Oke. Giroud masih maksa bisa sebenarnya ya. Iya, maksudnya- Seperti Neymar di Brasil. Tapi ini Giroud mengalah dia. Dia Ya. nggak pernah nyetak gol. Yang penting Prancis juara dunia. Yang penting Persisnya juara. Ya. Ini tidak bisa dilakukan oleh bintang Ya, kembali lagi kalau kita ngomong Norway 3-2. 3-2 gimana aku menggambarkan Norway ya? Maksudnya mereka nggak punya, tapi memang fight aja udah. Aku menurutku tim-tim kayak Norway ini udah Ya, iya mereka yakin dengan cara mereka bermain kalau selain punya fisik yang bagus menurutku ya. 9,0 Pak ratingnya Haaland. Tapi aku nggak terlalu mau banyak highlight sih kalau di Norway ini. Tapi aku harus akui Haaland ini selain positioning bagus loh. Ada nih bolanya lagi di flank kanan ya. Dia di kotak penalti. Tapi dia di kotak penalti, ini flank kanan ya, kebayangkan ya. Dia berdiri, dia pinning back nih. Diberi di Yang 2. bukan yang dua, di belum masih flank kanan, masih agak jauh. Cuman dia udah berdiri patok di kotak penalti bagian ke kiri loh. Jadi semakin dia bikin jarak loh. Biar makin menjauh dari Ya. bola kesannya. Jadi maksudnya maksud gue adalah dia udah nahan 2 back loh yang ngikutin dia. Tapi dia bikin perluas jarak apa space antara di flank kanan dan di kotak penalti. Jadi ada bola bisa Ada masuk celah, terobosan, ada ya. terobosan karena orang udah fokus ke dia. Menurutku ini simple loh. Gerakan-gerakan kayak gini ini menurutku penting banget kalau striker, apalagi lawan low block ya. Iya. Kepintaran striker yang penting menurutku. Itu yang tidak dimiliki oleh striker andalanmu Yes. itu. Madrid kalau ketemu tim-tim low block ya ya Sama udah. mati. Kayak Yang satu gocek, yang satu berharap syuting. Nggak dapet. satu gocek, nggak usah gocek. Coba gocek kerebut. Gocek kerebut. Satu ya Tunggu, tau lah, dia tunggu. nunggu di posisi kesukaannya itu. Asli. Jadi kalau bolanya udah nggak pernah nyampe ke dia, udah lewat Ya dah. 90 menit selesai. Ya dua orang ini yang kita bikin kepala pusing ada di Madrid nih. Dan itu menurut keren Haaland loh. Terus ada juga yang ya dia memanfaatin posturnya. Ada yang bola ingat gak gol Ergi Kakak tuh? Kan Di antara Heinze dan ini. agak beda sih, beda. Bola dari dia Haaland di kotak penalti, di crossing dari setengah lapangan gitu, hampir agak setengah lapangan lah ya. Dikontrol sama dia langsung karena di badan tinggi ya, dia loncat langsung passing pakai kakinya. Bola sebenarnya tinggi ya, cuma karena di badan tinggi dia bisa loncat dan pakai kakinya buat masing langsung loh ke Odegaard. Coba nanti ada kalau highlightnya. Bukan gol, bukan ngejadi gol kan ini. Hampir aja, tapi itu kalau jadi gol keren banget menurutku. Dia memanfaatkan posturnya loh. Dengan badan sebesar itu dia bisa gimana ngomongnya? Kayak bola susah sebenarnya itu. Karena tinggi loh, tapi karena dia bisa ngandalin posturnya, bisa loncat. Akhirnya dia masih bisa ngasih passing itu loh. Kembali aku bilang kayak Brobbey kemarin di Belanda. Nembok tuh penting banget buat striker sekarang. Buat lawan-lawan yang apalagi kalau sebagai striker ditempel 2 orang. Nah, menurutku ya salah satu kelebihan Haaland itu. Haaland Dia akrobat nembok bisa, Ya. balik badan bisa. bisa. Kencang juga, terus akrobatik, maksudnya orangnya Ya akrobatik. kayak Ibrahimovic. Ibrahimovic ya. Ibrahimovic tuh akrobatik, Abramovich. Haaland juga akrobatik. Ya kalau Perita Cross ya robotik. Ya anjay, nyambung tuh. Udah nyiapin udah keluar lagi. Asli mantap. Walaupun kurang bagus ya deliverynya, tapi yang penting keluar. Yang penting keluar. Delivery bisa diatur. Iya. Yang penting Om Indro suka kompor Ya, terus tapi ya. Ya tapi kembali aku harus highlight juga ini, biarpun bangsa Indonesia tidak ikut tapi ada Nusa di ikut Norwegia ya. Oh, Ya. Biarpun Iya. bangsa nggak ada tapi ada Nusa. ada Nusa. Ya. Anjay, mantap. Yuk Ya. cari bisa Dan yuk. kalau kalian bilang ternyata nggak semua Norway juga harus naturalisasi ya. Oh enggak, ini Nusa ini nggak naturalisasi ya. Dia ini dari Westeros, House of Velaryon. Oh betul. Nice Kulit juga ya. hitam tapi rambutnya putih. Rambutnya putih. Dia saudaranya aduh lupa lagi namanya. Iya. Ini buat yang GOT aja ya. House of Dragon tepatnya. House of Dragon nih. Ya itu aja sih aku ada siapin bahan. Tapi kurang lebih aku harus bilang nih. Aku harus harap lagi nih. Kembali aku bilang soal number 9 yang kita bilang kemarin kan. Seberapa sepenting itukah peran number 9? Menurutku setelah aku melihat match Inggris. Kita akan bahas nanti ya. Tapi kita
kalau kita lawan tim yang defense-nya bagus, rapat, striker tuh paling penting. Ya striker tembok, Ya. balik lagi syuting, Ya, balik jadi- lagi syuting. Ini habis kita udah bahas Inggris belum? Pi? Udah kemarin kita lawan Kroasia kan? Tapi Ghana belum ya? Hah? Lawan Ghana belum ya? Belum. Oke. Yang imbang belum. Ya. Itu yang aku lihat di Belanda kemarin. Belanda lawan Jepang asli hilang tuh, nggak bisa nembus loh. Susah banget, susah nembus. Susah. Tapi begitu dia punya striker yang bisa melakukan hal-hal yang Si Brobry ini. aku bahas kemarin itu 5-1 pas. Padahal dia itu ngebantai tim yang habis ngebantai loh. Swedia habis ngebantai, Iya. habis itu Swedia. Artinya kan sebenarnya ini bukan lawan SCC sebenarnya Swedia. Dia kuat dia. Tapi ya kayak Swedia juga nggak nyangka tuh. Belanda pakai striker yang belum pernah main sama sekali. Emang berarti senjata rahasia. Dan aku juga harus bilang kemarin Prancis lawan Senegal kan setengah mati sebenarnya babak Betul. pertama. Kalau nggak diubah tuh Olise main di tengah yang jadi ngatur apa permainan, selesai juga Prancis. Mungkin imbang juga. Mungkin imbang juga. Tapi ya aku lihat juga maka aku berkaca juga Norwegia punya hal ini benar-benar yang kayak tadi aku bilang dia bisa pinning back menjauh bikin space kosong buat temannya masuk. Wah, menurutku ya ini lebih gampangnya kemarin Norway menang nyetak gol duluan ke Senegal ya karena Haaland menurutku. Bukan karena dia nyetak gol ya. Ini bukan soal dia nyetak gol. Dia nyetak gol 2 gol, tapi bukan karena dia nyetak gol mereka bisa menang. Tapi karena positioning dia bagus. Dia bisa bantu build up tim-timnya sih. Nah, itu yang belum aku lihat di Prancis menurutku. Walaupun mereka menang Nanti 3-0. 3-0. Tapi itu golnya kayak gimana? Ya bukan tipe-tipe gol. Gol pertama gimana? Ya oke lah. Tapi Maksudku- gol pertama itu yang kayak ngetit kaki kiri itu kan. Ya. Yang kayak bilang bahwa kok di sini bisa. Untuk yang nggak Ya, kalau menurutku itulah sebenarnya menjawab bahwa dia versi Madrid dan dia versi Prancis itu berbeda. Dia mengeluarkan semua yang dia punya tuh di Prancis. Di Madrid ditahan-tahan. ya kelihatan soalnya kayak ini tadi aku nonton kan. Aku akhirnya nonton yang babak keduanya kan. Karena aku cuma nonton live yang babak pertama. Oke. Habis itu kan ini juga delay 2 jam itu. Iya ya, Match aku pertama. kaget karena pas aku udah nggak nonton lagi tuh udah prepare. Delay 2 jam itu udah di CWC itu udah waktu Club World Cup tahun lalu. Itu isu terbesar sebenarnya. Cuaca terlalu panas. Dan itu kalau misalkan ada badai delay lama karena Chelsea ngalamin Oh itu karena hujan. hujan badai, petir. Oh, Ada pikir bahaya- karena ada bahaya petirnya. something. Oh oke. Oh pantas setelah mulai lagi itu lapangannya becek ya. Iya. Maksudnya agak basah waktu Mbappe passing Kan bola. lagi-lagi dia dengan mode diktator nyuruh-nyuruh. Asli. Wih, dia pikir dia MC pak, main karakter dia nih. Ini Ya, kalau- tanah orang bos. Ya itu isu dari tahun lalu sebenarnya itu yang aku amit-amit sih nanti udah di babak knockout ya. Knockout apalagi final kayak gitu loh. Jangan sampai ya. Semoga mereka bawa Burara dari Indonesia. Wadaw. Paling nggak ada budaya Indonesia yang ikut Ya, ke sana. Ya udah nusa nih tinggal Ya betul. ya, Bisa lah. Bisa. Harga oke kok Burara. Ya, bisa lah deh ikut 30 juta. Kan dia bilang dia megang AC langit kan. Bisa on off. bisa megang remote AC. AC langit. Anjay. Ya. Ya, dan kalau kita lihat gol pertama ya karena gol kedua gue jatuh dari langit ya. Iya. Ya kan, Kalau golnya- bahasa gol ketiganya. coach Ya itu kan Laksana gol jatuh dari langit. ya itu kalau nganggur kan terlalu ya. Walaupun Dembele bisa sikatnya sendiri ya. Betul. Tapi betapa baiknya partner-partner ini. Ya makanya itu katanya yang membedakan antara Sabar jangan sekarang dulu. Nanti jauh itu. kan sudah kita bahas itu kemarin. Aku mau bahas dulu gol pertama dulu. Oke. Kalau kita gol pertama itu berawal dari apa? Coba lihat. Maksudnya berawal dari apa? Sebelum dia nendang itu berawal dari gimana coba? Buka ruang. Itu berawal dari dia passing ke Olise. Tapi passingnya nanggung. Nah, yang kayak mau highlight Itu salah satunya aku bilang udah deh kita jangan terlalu banyak bawa bola, nggak usah sosok playmaker. Karena passingnya dia tuh jelek banget, menurutmu kualitas passing dia buruk? buruk. Itu kalau Olise nggak berusaha nyari bola lagi, ya udah nggak jadi gol itu. Kalau nggak direbut maksudnya? Itu kan itu harusnya passingnya tuh dia lebih ngebuka lagi sebenarnya. Iya, iya. Dia passing tuh nanggung nggak- passingnya. Dia bukan nanggung lagi, itu passingnya ke arah back. Jadi ini Bukan karena air itu. enggak, Itu belum hujan belum ya di hujan. jam itu ya. ini Olise, ini backnya nih. Harusnya kayak lebih buka lagi dong, biar Olise bisa Ya, ngejar. biar kan? dia bisa Nyari narik. bola Iya, zona kan.
dia passing pas ke backnya, ya direbut lah. Iya betul. Untung karena bola scrimmage, Diambil lagi sama Olise Olise. kan rajin, Itu. makanya dicari. Ada sih yang nggak rajin, yang kayak gitu dia tinggal dah itu. Olise rajin, makanya Olise root bola, dipassing lah ke dia, di shooting. Jadi gol. Jadi kalau maksudku, ya aku cuma mau bilang karena Dogo setelah pun itu bukan pure permainannya. Tidak murni open play. Iya, open play. Aku maksudnya ini, Ada mistake lah. aku bahas ini karena aku bukan soal Mbappe-nya sebenarnya. Menurutku Prancis Mbappe juga dong. selain selain dibantu bolanya ya, kalau kita sempat lihat ada reviewnya Johar sempat nge-review soal bolanya ini loh. Ah oke. Bola yang dipakai Piala Dunia ya ini. lumayan susah diantisipasi. Oh sama kayak Jabulani berarti? Aku kurang ngerti, tapi intinya saat bola itu mau nyampe, itu kiper tuh belum terlalu siap. Gimana? Karena kan kalau kayak udah bisa sama bola ini, kita udah tahu nih seberapa cepat, seberapa pas turun itu gimana. Bola ini kiper-kiper masih belum terbiasa loh. Kayak Jabulani berarti? Mungkin ya. Tapi ya, kalau kita lihat golnya yang ke gawang Mendy, terus kalau di Portugal yang golnya di anulir tuh, golnya Uzbek, Ya Uzbek. itu kan bola-bola yang Bolanya agak berubah ya dikit pokoknya ya. itulah. Ngerti. Maksudku emang sedikit lebih dimudahkan golnya ini. Bola ini sedikit memudahkan untuk Para ngegol. striker, Untuk ya, orang untuk yang ngegol. nyeting-nyeting. Ya maksudnya ya, itu faktor Arsenal lah. Tapi kamu bilang ya kembali lagi, Prancis masih kesulitan menurutku untuk main open play. Ditambah lagi aku harus bilang ini kan belum lawan yang kuat ya. Betul. Dia cuma ngandelin dua pivot nih. Besok lah dia pertaruhan Ya, kan lawan Norway. Walaupun Haaland udah agak sedikit cywar ya main game lah ya. Yeah. Dia bilang I don't think about the game. Dia bilang kayak nanti mereka akan menang lawan kami akan kalah. Kayak dia emang sengaja nyari runner up ya? Nggak tahu, siapa tahu cuman pernah untuk meroket aja. Iya, betul. Tiba-tiba dia 4 gol kita nggak tahu. Wadaw. Ya, karena maksudnya gini, Seru sih. dua pivotnya aku belum teruji, walaupun aku harus bilang yang kan Chouameni nggak main yang tadi kemarin ya, diganti sama namanya Kone loh. Iya. Si Kone tuh kuat juga menurutku. Namanya Kone yang gondrong. Oh iya Kone Iya, iya. betul. Nemenin Rabiot. Ya Rabiot itu harus aku ya. Dua orang ini kuat lah. Iya maksudnya dengan usia Rabiot nggak muda lagi kan? Iya tapi Rabiot ini walaupun banyak ngejek loh. Ada yang nge-tweet gini, how come, bagaimana bisa nih squad Prancis yang begitu mewah tapi ada Rabiot di situ. Tapi kalau orang yang benar-benar nonton, makanya aku bilang orang-orang ini cuman lihat dari feeling aja. Ya dan dia belum tua banget, 31 baru. Kalau orang Rabiot. nonton, keren Rabiot itu. Iya. Banyak. Tapi tidak menonjol lah. Iya, istilahnya. maksudnya maka aku bilang kan selalu yang jadi pusat perhatian kan ya itu aja orangnya. Sebut dong. Ya nggak peduli siapa ya itu dah. Ya aku mau ya. Nggak mau kebencian, nggak mau nyebut nama. Kalau kita masih bersyukur sih kayak Olise, Dembele dan yang siapapun nanti Doe atau Barcola yang main selalu siap untuk bantu defense loh. Tapi mereka kan bukan tipe tipe track back mereka. Barcola nih turun ke belakang. Intinya bukan tipe ya. Tipe nggak malas lah. Ada kan yang emang malas soalnya. Aku nggak. Nah itu aku masih jadi kepikiran tuh Prancis Yes. gimana ketemu lawan yang lebih kuat. Atau mungkin posisinya Rabiot ini posisinya Kante ya sama ya. Makanya Kante cadangan ya. Ya dia dulu sama Kante sama Pogba ya. Ya dulu Kante Di Pogba. depannya kan Griezmann. Iya dulu Iya, Kante iya. Pogba. Itu sih menurutku karena belum teruji nih. Walaupun emang ketar aku ya di belakang Konate sama Saliba tuh kuat ya. Kokos Yes. itu siapa mau posturnya udah menang loh. Maksudku belum teruji nih. Makanya menurutku mereka masih bisa leha-leha loh di depan nih. Masih bisa agak nyantai gitu. Ya belum ketemu ini, belum dites halan kan Ya. Kante sama Bener. Konate sama Saliba. Makanya aku harus, dari kemarin aku selalu bilang soal dua pivot ini. Kuat gak nih? Nanti kalau udah ketemu ujian yang benar-benar keteteran nggak penyerang depannya? 4 orang loh. Iya. Ada 4 penyerang loh. Kena tengah-tengah yang rajin gerak kayak Vitinha agak Iya. repot pasti ya. Repot. Jadi maksudku gini, akhirnya striker ini nggak leluasa jadi ya. Mereka yang harusnya fokus menyerang, tapi Mau nggak mau ikut Iya. ke belakang nyari karena bola. udah berkurang satu gelandang udah berkurang nih. Iya. Mau muat mereka jadi kepikiran loh. Karena
Ya udah pasti ya, Mbappe udah pasti di depan nih, dia nggak akan. Dan nggak bakal balik Ya. kayaknya. Walaupun aku juga agak surprise ya. Tadi ini ada video, aku nonton kan, ada klip ya di menit 70-an kayaknya. Bola dipasing ke dia, terus bola Nanggung juga. nanggung terus kerebut lah. Dia ngejar loh. Mungkin karena udah 2 gol tuh. Mungkin ya, semangat nih. Semangat biar hat trick. Ya, cuman saya bilang, Cin di hari-hari normal di Madrid kok kayak Cin gak lari bangsa. Gedek cang, Asli. makanya pas kayak bilang Madrid, Mbappe di versi Madrid sama Prancis itu beda. Aku gak ngerti. Faktanya terlihat berbeda kan? Tapi ya maksudku secara individu iya. Makanya bilang secara individu ya kan, syutingnya bagus. Kaki Masuk kiri gitu. lagi. Kaki kiri masuk. Anjing gak tuh? Kanan kayak cerita Iya. tuh harus ganti kaki. Karena kalau Ancang-ancang. kalian belum nonton waktu laga, seingatku sih laga yang Munchen ya di UCL, itu peluang gol harus untuk mengubah pertandingan. Dia rubah dulu. Dia masih dia nunggu, ancang-ancang. nunggu ancang kanan. Keburu boleh direbut sama back. Pas aku lihat gol itu, aku dongkol emang bukan main. Kok pas di Madrid kayak nggak kaki kiri loh, jarang loh dia syuting kaki kiri. Jarang banget kaki Tapi kiri. stronger footnya emang kanan. Kanan, yang bagus kan. Cuman itu dia selalu maksud ini bukan cuma di momen itu doang. Sering loh Mbappe itu maksa. Ya yang gol sebelumnya kan dia syuting dari luar tuh kan keras banget ya. Ya, dia selalu prefer untuk pakai kaki kanan. Padahal di momen itu kayak nggak ada waktu untuk ngambil jeda ancang-ancang. Iya langsung sontek aja. Itu nggak cuma sekali dong. Makanya aku bilang kaki aku dongkol banget loh. Kok kayak Ngeliat gol pertama di itu Maret ya. mungkin nggak keluarin anjing. Nah, ini marah aja udah. Kebencian. Kalau kayak benci Maradona iya. Loh, kok gitu framingnya? Loh, Nah, kemarin lagi ngomongin Messi loh. Kemarin lagi ngomongin Messi tiba-tiba dia bawa benci Maradona. lagi ngomongin FIFA Messi tiba-tiba dia bawa golnya Maradona. Ya, sebagai diam, fans. Diam. Apa nih? Jersey terakhir Maradona di Piala Dunia nih. Oh, Kok bisa loh? Maradona gol tangan Tuhan tuh golnya keren loh. Aku sempat kemarin mikir, kok dia bawa gol ke tangan Tuhan Maradona ya? Padahal itu menurutku emang nyebelin sih, cuman keren loh gol tangan Tuhan itu. Ci 20 menit tadi prepare nyari gol tangan Tuhan nih masuknya di mana? Wajar kayak gak nemu Maradona tangan Tuhan. Gimana nyari masuknya? Tapi itu baru kebencian, lagi ngebahas Messi tiba-tiba ke Maradona. Untung ya aku menjembatani Halus kan? beri sini ya, betul. Karena kebencian masuk. Iya, tapi nggak benci-benci banget. Iya. Tapi sebagai fans Kan, Inggris kan memang bener tidak kan Chen? suka. Baterainya? Full tadi? Tadi full kayak datang. Iya kan? Berarti baterainya main-main. Main-main. Berarti emang Cang nggak salah kemarin tuh. Berarti mungkin dia juga punya Kita- kebencian sama kita nih. Dia mulai Podcast bete kita ketiga bahas aja. bola terus. Iya. Sebelum-sebelumnya kita nggak bahas Piala Dunia kan aman-aman aja Oh, nih iya. kayaknya. Oh, Kayak emang ya, mungkin karena kelamaan nggak pakai ya, jadi Asli, dia baterainya fans drop. Messi juga nih kayaknya nih karena kita nggak suka Messi. Ternyata mana ya? Itu Ya gol tangan Tuhan. Itu ada namanya nggak di belakang? nggak ada. Tapi ini jersey Tahun 94 94. Maradona terakhir kali main di Piala Dunia. Kayak gini jersey Dia ya biru tua. away Oh, tandanya. Kalau putihnya ya biasa aja yang garis-garis. Oh, nice. Tapi yang dia tangan Tuhan tuh bukan pakai baju ini kan? Bukan. Baju home tuh. 86 Kan? Meksiko. Ya, 86. Walaupun sekarang juga di Meksiko nih. Betul. Iya. Jangan sampai nanti Messi pakai tangan kan. Siapa tahu loh. Ya. Siapa tahu dia kan udah pernah kan dia nge-replicate gol yang Ya. soloran 5-6 gol. Barcelona tapi bukan Argentina. 6 pemain itu. Tapi kembali lagi itu aku mau bilang. Memang yang, nyebelin. yang kalau kita lihat makanya sekarang ini loh. Koke benar-benar perhatiin formasi skuadnya Prancis. Dembele ke kanan, ya kan? Olise ke tengah. Bersyukur loh, Prancis punya Olise. Olise tuh dibayangkan selama di Loh, bukan Kiri. bersyukur lagi, Cuk. Olise adalah pembeda di tim ya, itu, no. enggak gini bersyukur. Aku bilang bersyukur kenapa? Karena dia tuh di Munchen, Olise itu wing kanan, winger loh. Ya, winger. Bukan playmaker loh. Bukan orang main di tengah. Bersyukur loh Desam punya Olise Iya. yang bisa switch Di Munchen posisinya. siapa yang ngatur serangan ya? Ini ada mereka ini juga agak ngawur sih aku kalau Munchen ini perpindahan pemainnya, tapi kan tengahnya kan
ini Kimmich, Ya, Joshua Pavlovic Kimmich. sama kadang tuh yang anak muda nomor 42 tuh atau enggak Musiala. Oh, Musiala betul. Ya betul. Musiala tapi Musiala sih kadang. habis Musiala cedera tuh ada anak muda nih nomor 42 kalau nggak salah. Coba kayak bayangin coba. Musiala. Kan Kalau di-searching Musiala. sempat kewalahan tuh babak pertama lawan Senegal kan. Buntu kan. Akhirnya babak kedua switch Olise bisa ngatur akhirnya passing bola terobosan itu kan. Ke yang mulia, Ya, yang mulia. diktator. Coba kayak bayangin kalau Olise nggak bisa itu. Sekarang Dembele main di kanan. Dembele udah 3 tahun 4 tahun Lagi-lagi terakhir dia mengalah ya. mengalah semua mengalah. Makanya udah 4 tahun terakhir 3 tahun terakhir Dembele striker. Bahkan waktu Dembele sebagai winger di PSG pun dia nggak Yang waktu work. juara 4 tahun lalu Dembele di striker kan? Kok 4 tahun lalu siapa nih juara nih? Oh, final, sorry. Dia tuh winger. Waktu final lawan Argentina itu Dembele di winger. Winger. Oh, oke. Tapi dia udah lumayan lama nih jadi striker. Oke. Terus yang terakhir pas kok aku lupa ya. Ada momen yang Menit ke berapa? Gol kedua, gol ketiga. nah terus mulai ini menurut tuh gini. Mulai waktu masuk Barcola, Cherki sama Ya, Doe kan. Mulai nih kumat nih penyakit Mbappe nih. jalan. Bukan jalan. Dia mulai ke kiri-kiri ini loh. Yang seharusnya dia di tengah. Ya, kalau kita gol keduanya Dembele di tengah tuh. Iya, dia Dia geser nunggu ke aja tengah. sebenarnya kan. Nunggu udah kosong dipasing aja sama Iya. Olise itu kan. Olise. Itu kan gol yang striker itu gol yang jarang banget Mbappe buat di Madrid sebagai striker. Atau mungkin dia nggak suka kali gol gampang. Enggak. Karena dia nggak mau gol gampang, akhirnya Martin susah. Iya. Itu yang gol yang Dembele itu jarang banget Chan. Gol yang Mbappe kayak gitu tuh. Ya tapi itu gol gampang banget sih. Maksudnya aku bilang, Tap in. Iya. Tinggal kayak lewat terobosan gitu. Ya. Dorong dikit cepet lagi apalagi. Maka aku bilang simpel aja Ki sebagai striker tuh nggak usah aneh. Nah mulai kuat tuh. Dia merasa kayak udah mulai santai nih kayaknya. Ada cuma Barcola lagi yang di kiri nih. Udah dia ke kiri, Barcola ke tengah. Dalam artian Ki masih bisa lihat ya karena lawan belum terlalu mengancam. Iya, belum menguji lah. Pivot masih kuat. Terus ada tiga orang mau melayani Ki loh. Tapi saat nanti situasi udah mulai pressure mulai tinggi, Ki nggak bisa main-main. Ki harus benar-benar di striker aja tuh. Karena kemarin aku bilang tadi, kayak Haaland, Brobbey itu terbukti peran striker penting. Apalagi ya kalau masalah gini, ntar kan mulai kayak dia merasa kayak agak susah nih dapat bola terobosan nih, makanya dia mulai drop lagi loh, turun lagi loh. Ya nyari ke belakang. Nggak bisa. Ki udah punya 3 orang lainin Ki. Iya. Saat Ki turun, siapa nih di kotak penalti? Iya. Makanya kok di Madrid sering tuh habis match day lagi-lagi isunya apa? Box presence loh. Nggak ada Kehadiran orang di kotak penalti. Nah, ini menurut kalau Ki kumat lagi, setengah mati ntar Prancis. Iya, Prancis yang PR jadi. Ya karena udah ada 3 orang di belakang Ki. Sekarang Ki malah ikutan mereka loh. Salah satu masalah utama Mbappe itu adalah ngisi pos orang. Ki tiba-tiba di wing kiri, Ki tiba-tiba di wing kanan, tiba-tiba Ki di tengah. Ya aku udah pernah bilang kita bahas itu. Cari yang potes yang becek tapi yang episode Fuera tuh. Mbappe out tuh. Itu aku bahas tuh jelas tuh. Itu yang bikin susah tuh. Dan sampai kejadian kayak gini. Karena golmu belum gol open play loh masalahnya. Iya. Masih gol-gol bener skill individu tuh. Aku bilang keren. Tapi secara tim enggak. Kolektifnya kurang. Kalah sama Jepang. Iya. Makanya ini yang aku lihat ya habis itu ya kesusahannya di ini kayak di Inggris kalau kita lihat gimana game Inggris lawan Senegal. Aku malah percaya pada Ghana. Percaya kata-kata dukun itu malah. Harry Kane dikunci. Karena emang kenapa? Aku malah pikir apa mereka memang kayak ngelepas match itu ya, terus kemudian fight di match terakhir gitu. Rasanya agak aneh sih karena ya aneh kan, kayak ngerasa kayak kemarin sebelumnya kita ngebahas Inggris itu kan yang dia menang sama Kroasia kan kita bilang Inggris being Inggris gitu loh.
dengan gaya bermainnya mereka. Terus kemudian begitu ketemu Ghana kosong-kosong nih kayak kecuali kalau Harry Kane disimpan, terus kemudian Saka disimpan. Menurutku kemarin kuncinya ini karena salah line up. Si Aurelien diganti. Nggak starter ya. Tapi emang menurutmu sesignifikan itu? Kan Tuchelnya 3-4-3 ya? Iya. Kan habis itu backnya inverted kan. Si Aurelien yang inverted. Dia tapi main di di sini tengah. sih jatuhnya 4-2-3-1. Ya secara formasi ya. Tapi itu makanya aku sering bingung kalau Arsenal main ya. Arsenal City main di atas kertas sih 4 back. Tapi pas main 3 dia. 3 back. Nah, back selalu kan tuh back kalau di Arsenal kan back kirinya itu siapa aku lupa. Dia selalu main ke tengah tuh aku lupa namanya. Nah, Bellerin. Bukan. Di Betis, Pak. Ada pokoknya back Arsenal tuh. Dia selalu main di tengah tuh. Nah, kalau di City, Aurelien ini enak banget dia jadi back pas bertahan bagus. Pas di tengah luas banget loh. Padahal tingginya 190 loh. Tapi kayak Haaland juga lebih luas lagi bahkan dia gerakannya nih. Menurut salah satu kehilangannya Inggris ya itu si Aurelien itu. Gila, kita udah deep banget nih. Bahasnya udah Aurelien Mooremans. Lagi-lagi cakep sih. Cakep banget. Itu nggak bisa kita bantah ya. Masih lulus sih aku lihat ya. Asli. Andaikan saja waktu Aurelien itu. Mooremans. Tapi kalau menurutku sebenarnya ya kalau menurutku ya ketika udah buntu gitu harusnya cepet masukin Rashford. Yeah. Dia malah lebih dulu masukin Eze daripada Rashford. Menurutku masalah juga situ tuh. Hah? Kayak lagunya Silon Seven. Apa itu? Perhatikan Rasi. Anjay. Kayak bayangnya drama situ. Posnya dia di si Anthony Gordon loh. Asli. Yang usianya jauh lebih muda. Dan Gordon yang dibeli Barcelona bukan Asli, dia. itu yang aku pernah cerita kan. Sakit hati, Pak. Sakit Yang hati. cerita sama temanku apa enggak gitu. Yang sampai dia nge-tweet kan. Bukan dia buat postingan di Instagram kan. Iya. Bahwa kayak dia bilang really berapa 80 ya? 80 ya. 66. Sekitar Really gede lah. 80 miliar gitu. Padahal million 80 juta. Padahal dia mintanya cuma 20 apa 30 tuh diminta MU untuk nebus dia. Enggak mau Barcelona, tapi Anthony Gordon mau dibayar 80. Kecewa sih dia. Ya mau lah. Ya tapi maksudku kan murah Rashford gitu loh. Ya Anthony Gordon mau ya mau lah. Ya Anthony Gordonnya mau lah. Dan Martin kira di klub di nomor 2 kan. Di timnas di nomor 2. Dicadangin sama orang yang kayak sebel lagi kan gitu kasar. Tapi ya Declan Rice paling bagus. Ini ratingnya paling gede. Pembeda sih kalau emang. lihat sih menurutku Senegal ya. Ghana. Ini pun bukan bertahan loh kalau lihat. Ya tapi serangannya kurang. Ratingnya kecil semua kan. Semenyo Ayu tuh. Nggak, tapi kayak menurutku mereka tuh kayak terakhir sempat nge-tweet sih ada videonya tuh loh. Jadi mereka sistem kayak predator loh. Wait and see gitu loh. Nah, nunggu counter Jadi, berarti. Kalau counter tapi bukan kayak counter attack yang tim-tim yang Cape Verde. mediocre gitu loh. Yang apa spontanitas gitu loh. Uhuy. Nuts. Kenapa itu? Ada nitasnya soalnya. Ini tas tuh. Nitas. Jadi ada momen yang kayak gini loh. Pas bola udah kembali ke back, dua orang ini langsung tiba-tiba nempel loh. Jadi mereka kayak pelan-pelan naik loh. Kayak paham maksudnya? Ngerti. Nunggu celah. Nunggu celah pelan-pelan. Jadi mereka kayak udah bergeser loh. Iya, bergeser nunggu depan. celah. Pas bola udah makin dekat dipepet lah nih. Iya. Syukurnya dia backnya ini nggak panik loh. John Stones Pak. Ya akhirnya boleh dipasing kan. Johnson main ya? Nggak main John Stones. Ini backnya baru semua nih. Si gue itu. Sama Konsa. Gue itu bagus ternyata. Ya. Yang gara-gara dia Maguire nggak dipanggil. Oh City nih. Kayak emang City connection sih kayaknya. Ya, Aku mikir sih karena Tuchel lebih cocok sama pemain City mungkin ya. Mungkin ya. Makanya dia nggak manggil banyak pemain tim lain. Nah itu pas panik itu kalau kerebut Chen. Aku dulu lihat tuh. Selain dua striker nih, mereka yang lain tuh udah siap maju Chen. Udah siap maju itu. Tunggu bola kerebut aja deh. Makanya bilang, keren juga nih. Aku baru pertama kali lihat nih tim yang menunggu, maksudnya bertahan. Ternyata bukan bertahan loh. Mereka nunggu momen. Nunggu momen. Aku bilang keren juga nih. Nunggu sabar. Yeah. Kayak anaconda. Iya benar. Ya predator lah. Predator. Benar. Nunggu sabar ada momen sikat. Bagus sih.
respect. Aku malah begitu ya, selain karena itu ya, itu aku bilang tadi kayak ada sengaja nyimpen pemain gitu loh. Cuman aku ngerasa kayak apa benar ya kata ibu dukun itu ya dia nyembunyiin Harry Kane di dalam batu. Karena rating Harry Kane kan emang jelek banget ya. Dia berapa sih ratingnya? 6,3. Jude pun nggak kelihatan. 6,0 malah Jude. Iya. Tapi kembali lagi kalau aku lihat ini apa? Maka aku berkaca lagi kembali Jepang sama Belanda. Mungkin Belanda bisa juara juga. Ada benarnya berarti kata prediksinya Ya, kita ekonom mikir lah. itu. Aku mikir tuh. Ya karena dia maksudnya dia konsisten gitu loh. Iya. Secara serangan efektif gitu loh. Benar. Dia bisa memecah loblok-loblok itu Ya benar, gitu benar. loh. Aku bilang itu juga. Ya. Mungkin malah yang tanpa kita sadari adalah tim yang nantinya juara di Piala Dunia ini adalah tim yang paling mampu mecah loblok karena rata-rata tim-tim itu kan loblok Kolektif lah semua. pokoknya. Ya. Makanya aku kalau kita ada awal mikir Jepang, maka gue sempat bilang waktu Jepang yang gol yang tiba-tiba gol ketiganya ya, yang umpan R1 segitiga tuh. Iya. Itu kan cepet banget tuh presisinya tuh. Kita lagi bertahan langsung emang harus kayak Tapi emang kecepatan dan kolektif. Mereka Ya. semua tahu apa yang dilakukan ketika mereka counter loh. sama kayak Belanda juga. Emang cara mencah low block ya Iya. bola cepat udah. Satu sentuhan langsung 1-2 bergerak yang udah. kenceng. Makanya aku bilang ini, maka aku khawatir nih Perancis nih. Kalau mainmu masih skill individu agak susah nih. Nggak bisa. Gimana ya? kayak ngelewatin low block? Terbukti kayak Vini aja ya. repot Pak ngelewatin. Ya walaupun akhirnya tembus juga ya. Tembus juga. Vini Vini Ya. aja. Kecuali kalau kayak itu capek Verde baru. Waduh. Kalau kayak capek baru kau kalah tuh. Baru kalah. Tinggal tunggu aja 90 menit capek sendiri. Ini kita akan nunggu ya match ketiga nih capek Verde nanti Kita gimana. nunggu capek Verde lolos kayak Iya. baru. Ini, tapi ya, aku harus bilang salah satu kehilangan Inggris menurutku dan itu dah menurutku karena ada sempat videonya Tuchel marah-marah loh di pinggir lapangan nerakin Spence ini yang gantiin O'Reilly nih. Normans. Ya menurutku salah satu kesalahan sih menurutku ini. Ngapain kayak ganti squad yang udah menang loh? Berarti Inggris ketemu Panama terakhir ya. Jadi Iya. agak gampang ya. Ya, Yang Karena- karena berarti hidup dan mati Kroasia dan Ghana. Yang menang yang lolos. Poin 4 dan poin 3. waduh, iya. Tapi ini salah satu yang aku suka dari jumlah jumlah dari 3 terbaik ini adalah ini. Ya. Di match terakhir pun semua orang fight karena Semua fight iya, karena masih ada istilahnya dia tetap nyari imbang pun dia masih Iya, ada iya. peluang karena dia nambah poinnya sehingga nanti qualified untuk 3 terbaik. Kan Bahkan- 8 dicari di 3 bahkan terbaik. kayak tadi tuh. Brazil pun udah kalah skor dia 3-0. Ya. Tapi mereka masih berusaha nyari gol. Ya nyari Ya. selisih gol. Iya. Nyari Ya, ini salah satu yang- goal difference-nya benar-benar. dikurangin gitu loh. Dan yang yang kita akui kayaknya pengaruh omelan di sosmed berpengaruh pada Portugal ya. Aja. 5-0, Pak. 0-0 dan harus kita lihat dari menit pertama akhirnya aku bilang ini baru ada jiwanya orang-orang yang main semua. Kayak habis kelepas beban tuh loh. Gimana ngomongnya tapi kerasa lah kalau kita kayak habis nonton yang lawan Kongo sama lawan Uzbek ini loh. Benar-benar beda kali kayak main pertama kayak orang gak ada roh. Kelihatan yang passing-passingnya itulah passing-passing Fernandes tuh. Iya. Passing-passing daerah, mecah-mecah pertahanan. Bawa giring bola dari tengah Iya. ya aku lihat tuh. Dan ya itu Fernandes tuh gitu. Fernandes Iya. di MU tuh gitu. Dia dapat bola, dia matanya udah ke kiri ke kanan tuh. Kemana Yes. nih passing-passing nyebrang nih, passing-passing membelah lautan nih. Nah, yang gol pertamanya Ronaldo ya itu. Gol pertama yang Gol keduanya yang dia pertama Mendes. ya pertama Mendes. Mendes Enggak yang- dong, Ronaldo dulu. Yang mana? Ronaldo Aku dulu. lupa yang gol pertama. Yang dari kanan. Oh. Crossingnya pemain Barcelona. Kan banyak Cancelo. dihujat tuh. Kayak gitu. Kok bisa-bisanya seorang pemain Barcelona ngasih gol pertama Ronaldo tuh dari umpannya dia. Iya. Kayak gimana dong? Tapi kok kita itu golnya itu memang tipikal Ronaldo. Bahkan Iya, tap bahkan in. di match gol tap in ya. Itu Oh iya, itu dia mundur dulu. itu bola sulit loh. Iya, dia mundur dulu. Terus dia masuk ke tiang dekat. Dari tiang Itu jauh. tipe, ya dari tiang jauh dia. Cepet loh itu. Ya, cepat Dan banget. di- Ya, itu udah maksudnya untuk seusia dia masih punya ledakan-ledakan jarak dekat itu bagus. Dan maka aku bilang kemarin di match Makanya kaget pertama kan back Uzbek tuh. di match pertama Ronaldo yang paling banyak buat peluang. Salah satu itu. Iya, karena dia dia dari tiang jauh tiba-tiba lari ke pindah tiang ke tiang dekat. itu susah loh. Apalagi gol yang gol itu menurutku susah loh. Iya, ya. Gak gampang loh syuting Dan gitu. itu nggak pas bolanya agak ke belakang Iya. sehingga dia harus narik badannya dan kakinya di Itu tarik kalau ke pemain belakang. biasa pasti lambung tuh.
Pasti. Soalnya bolanya segini loh. Ya Apa, bola segini. ya itu susah Naik tuh. pasti. Kalau Ki nggak benar-benar yang, soalnya itu bukan cuma soal Ki, karena kita pernah main bola ya. Ki aku pernah, Ki udah masih ya. Ki naruh, pertama harus pasti udah naruh di apa kura-kura. Iya, Dan iya. angle tubuhmu tuh ngaruh loh. Ya, Seberapa derajat Ki. kalau kayak tegak naik bolanya, kalau agak nunduk dia bolanya di bawah. Mungkin orang-orang kalau Semakin nunduk semakin tinggi bolanya. makanya aku harus bilang, aku pengen jengkel kalau orang Ki nggak pernah main bola, Ki nggak nonton match ya. Terus Ki tolol orang di Siapa nih maksudnya nih? ada nanti. Yang kata dokter Tirta minum tapi dia yakin saya minum dari umur segini Aku nggak mau. baik-baik aja. Ini keluar kebencian. Padahal aku udah nggak harus salah loh. Aku nggak ada. Ini Aku kebencian. nih. ngomongin Kebencian nih. aku ngomongin Coca-Cola. Kalau aku benci aku nggak bakal pakai namanya sebagai last nameku. Siapa ini kita? Ya, nonton Udah, podcast jangan terlalu jauh lah, jangan bawa Coca-Cola. Nanti ini tuh brand loh. Anjir. Siapa tahu brand Coca-Cola mau kesini. Ya besok kan taruh Coca-Cola di sini. Amin amin. Iya. Biar nggak hutan. Nanti ada yang nanya, kok nggak ada hutan lagi di sini aman, nggak ada nyamuk. Aman. Terus kita yang mana ya? Itu bola susah tuh. Sampai dia bola setengah. Itu susah Posisi loh. badan harus pas. Tapi untuk sekelas Cristiano Ronaldo dia udah tahu posisi badannya. Iya. benar. Itu bukan apa striker di lampu merah Iya. Renon lah Makanya itu. aku bilang kalau Kemo cadangin Ronaldo tuh juga nggak masuk akal sih. Ya, selama kasih dia bola pasti gol kok gitu karena dia punya kualitasnya gitu. Kayak aku bilang, kalau dia tidak harus main 90 menit, tapi dalam percobaanmu selama at least satu babak aja, kasih dia peluang-peluang yang enak. Buktikan dia bisa nyetak gol apa enggak. Setelah itu, makanya kayak aku bilang di episode sebelumnya, kalau dia nggak work gitu dari 9 peluangnya. Aku bilang kan 10 peluang. 10 peluang dikasih dan 10-10-nya enggak ada yang masuk ya tarik gitu loh. Yes. Itu fair itu. Tapi kalau misalnya K belum pernah ngasih dia peluang dan K merasa dia bahwa dia nggak bisa berbuat apa-apa di tim ya, iya nggak fair juga. Makanya sempat ada meme kan tentang orang yang narik kereta di es. Kalau misalnya Messi itu Didorong. semua narik, Langsung narik. semua pemain bendera Argentina narik Messi di atas kereta. Terus kemudian gitu juga kalau Mbappe dia yang di depan, dia bendera Perancisnya di atas keretanya. Jadi kesannya dia yang gendong Perancisnya. Nah, juga. Menurut Terus? meme itu. Ya terus. Terus kalau Ronaldo, jadi ada 4 orang yang narik, 3 bukan ke arah depan tapi ke arah belakang, ke arah kereta. Ronaldo sendiri ke arah depan. Jadi dia bukan hanya melawanin kereta itu, tapi dia ngelawan orang-orang yang narik kereta itu gitu loh. Jadi seluruh tim itu ngelawan dia gitu loh. Iya. Repot sih. Jadi meme-nya kayak gitu dan terbukti kan ketika dipassing dan memang bolanya pas gol. Ya walaupun kalau kayak nonton peluang sebelum gol pertama itu kan peluang 99,9% gol. Lihat nggak kayak peluang Peluang yang pertama? mana dulu ya? Di menit kedua apa ketiga? Kan golnya menit ke-6. ke-6 Iya. ya. Oh iya ada Ya, benar. yang di crossing dari kiri sama Mendy Yes, ya. yes, Mendy yes. kan back kiri ya. Iya. Di crossing dari kiri Mendy. Ya Ya. model striker 9. Tipis. Dia ada di situ Tapi tipis. itu bola kenceng sih. Iya dia kan langsung dia bilang ke Mendy kan tipis bahwa sedikit lagi kena gitu, kalau kena Tapi gol. itulah melalui nomor 9. Iya, dia ada di situ. Karena gitu kalau di loh. Maret belakangan ini nggak ada tuh yang di situ. Nggak ada yang di situ tuh. Itu Kemana masalahnya. dia? Ah itu dah ngopi kali. Tidak mengaku kebencian. Kembali lagi, maksudnya kan tapi fakta. Tapi fakta. Oh, tapi berarti selama ini crossing kosong. Jarang. Tidak ada orang. Jut nggak bisa ya, kejauhan ya. Udah Gila, telat. kita udah ngalah. Ngalah dari situ. Tapi dia nggak ada di Dulu situ. tuh kan Jut false 9 di Madrid. Oh iya, dia false 9 ya. Sekarang Berarti udah- dia di kotak itu udah- selalu di lingkaran itu. Udah ada bener-bener yang nomor 9 ini loh. Berarti ketika crossing tuh dia tetap kekeh di dia punya lingkaran Kita itu. fokus ke bola kayak tadi yang itu loh. Ya itu dong maksudku. Bola kayak yang tipe yang menit 2 ya Portugal tuh. Ya itu dah. Berarti kan dia crossing ke kotak penalti, ada orang di sana. Ya, maksudku kalau Vini gocek-gocek tapi kalau di kewalahan dan gak ada opsi passing, Kosong juga. repot. Ya kayak Brasil ada Makanya Ryan tadi kalau lah. coba sekarang bayangkan, kalau kayak main jadi Mendy, tinggal terobosan kayak gitu dan gak ada striker. Kayak bentar. Oke lah kalau misalnya dia nendang kayak Ronaldo nggak kena Ya. pas tipis, oke lah. Kalau At main- least ada orang. Kalau Mendy akan balik lagi kan kalau gak ada orang Ya. di passing. Kalau Vini dia akan paksa terus dia akan dribbling tuh. Jadi makanya Vini tambah bodoh kayak itu. Oke.
Iya, mungkin dia ngelirik di nggak ada orang. Ya udah dia paksa aja terusin. Vini itu gini lah, maksudku dia udah makin dewasa loh. Dia emang tukang goreng. Tapi kalau dia ada opsi passing, dia kan passing. Cuma kayak sabar aja nih. Ya. Emang aku dari dulu kan suka goreng. Ya. Kayak harus tahu itu aja. Ya. Kayak baru At datang. least dia coba ngelewatin 1-2 orang dulu baru dia passing. Baik lagi ke Podcast Madrid nih. Ya maksudnya. Tapi tipis lah, maksudku gini. Vini tuh emang tipe goreng. Kayak udah harus tahu itu tipe dia gitu. Kayak baru datang ini kayak menyelesaikan aja. Tunggu ya nanti dia passing juga. 1-2 gol kayak sih dapat nanti itu. Dan itu yang ditauin Cunya di Brasil. Bahwa Vini akan gocek-gocek, Cunya Iya. masuk. Enak sekali. Enak kan? Sabar. Iya, Dipakai lagi baju beras anjing. Saya mau goyang lagi nih sebenarnya. Tapi kurang lebih gitu lah. Iya, dan Itu pas apa akhirnya gol-gol dan itu aku kan nge-tweet kan. Gol keduanya yang tendangan bebasnya Mendy adalah aku nge-tweet gitu. Bukti bahwa Ronaldo tidak egois adalah dia membiarkan Mendy yang ngambil. Dan dari itu Dan lagi, dia Chan, tetap gimmick seperti dia mau nendang. Yes, dan- Semua pemain Uzbek berpikir dia pasti nendang. di gol itu udah aku berpikir akhirnya oke ini kayak mereka udah habis retret kayak ini. Anjir. Akhirnya saya Retret setelah ya. match pertama. udah saling memaafkan loh kayak. Asli. Dan Martin, Udah CYD mereka. iya udah. Bener nggak? Paham maksudnya? Jadi Ya. bener kayak udah cair nih orang-orang nih. Ya. Itu gol tuh nggak cuman Ronaldo gimmick. Akhirnya fokus kipernya ke Semua ke Ronaldo. Terus tiga orang di depannya pagar betisnya Uzbek, ada Bruno siapa gitu. Ya, Joe Mereka Felix tuh- sama Neto. Mereka tuh ngalangin pandangan kiper ke Menes. Ya. Kayak seakan-akan mengarahkan pandangannya Bener kiper kan? tetap ke Ronaldo ya. Karena pas mereka berdua lari kan, Ronaldo lari, Menes lari. Ini baru akhirnya geser kan. Emang akhirnya kipernya kan cuma doang lihat Ronaldo gini. Geser Iya, balik dikit. dia kan udah dia dan- narik dia napas dan- dia dan dan dia setelah- kalau udah kayak gitu dia Iya. ngambil. Ibarat kalau jokes kan believable nih. Anjay. Bener ya? Iya, believable. Believable. Jago acting Kenal lah, kawan. kenal lah itu. Iya. Kayaknya main Punchline dia itu. di Avenger berikutnya. Apa ya? Akhirnya terbukti kan, Menes kipernya nggak siap. Enggak sama sekali. Padahal dia itu nggak antisipasi dia Mendy tuh. bukan Mendes. beda bos. Dia tendangnya ke tiang dekat kiper, Iya. bukan di tiang pagar. Padahal harusnya gampang sih itu. Bisa. Tapi Tapi karena ya. itu dia tadi Ya. selain karena mungkin kayak bilang bola itu susah diprediksi. Ya, Kedua bahwa emang dia tidak menyangka bahwa yang ngambil memang bahwa sekeren Ronaldo. itu. Bahkan Dan ada itu aku langsung nge-tweet kan tanda bahwa Ronaldo tidak seegois yang orang pikir. Dia membiarkan yang nendang itu bahkan Mendes. di set piece kedua juga yang bola di chip Ya. itu kalau gol keren sih. Asli. Offset ya? Nggak offset, Enggak bola kontrolnya naik ya bolanya. bola udah naik, cuman di clearance. Iya. Itu kalau Ke kontrol kok. Ke kontrol sama Ronaldo. Makanya aku bilang. nggak, maksudnya bola udah ketendang, pas mau ke gawang di clearance. Seingatku gitu sih. Dikontrol kok. Kontra sama siapa? Ronaldo lah. Itu kan Bruno yang nendang kan? Iya kan, bola lewat nih. Ha-ha. Udah ditendang, bola udah ke arah gawang. Heeh. Baru di clearance sama backnya. Dia kan one by one sama kiper kan. Ya. Abis udah ketemu sama kiper, ketendang bolanya. Bola ketendang ini. Oke. Cuma pas mau ke gawang, itu kalau nggak ada back ya ada gol. Ya. Cuma di clearance. Itu keren. Harusnya hat-trick itu ya? Atau belum gol keduanya dia tuh? Itu kayak setelah gol kedua deh. Ah, Nah, makanya kalau yang gol kedua Ronaldo yang dia nerima itu juga keren ya. Dia nunjuk ya. Iya. Dia Dia nunjuk, kelihatan taruh dia bola di sini nih, Asli. tak kejar. Asli. Makanya aku bilang kayak di apa sebelumnya aku bilang, kok emang nggak percaya sama Ronaldo, kasih dia bola-bola lari. Iya. Bikin sampai dia, kalau emang ragu sama dia, bikin Sampai dia capek. bikin sampai dia rasa emang Cang Cang udah habis. nggak bisa, Cang dia udah keluar gitu. Ternyata buktinya dia masih bisa ngejar. Dan 90 menit kan ya main? Menit. Dia nggak diganti, bukan dia yang diganti waktu Leo masuk kan bukan dia. Aku pikir Bukan dia ya, yang bukan diganti. ya. Full. Joao Felix malah yang diganti. Makanya aku bilang, kalau orang-orang yang nonton match pertama ya, kayak kan dengan bias dan Iya makanya aku bilang kebencian aja Iya, jatuhnya. kebencian. Gitu Bo. kembali membuktikan aku tidak kebencian Mas. Kan yang dibahas Ronaldo. Ronaldo. Kayak nggak benci emang. Tapi kalau yang dibahas diktator, kalau yang dibahas tuan muda ya benci. Makanya aku ada pas lagi di selebrasi keren ya. Ada yang dia ngeliat ke penonton udah Ya. Ya. kayak dia ngambil nafas ya. Walaupun tetap setelah itu suy. Sweet. Lihat nggak adegan ini intermezzo lagi. Istrinya Messi ngasih jersey Argentina ke Speed, tapi Speed nggak mau terima. Oh ya? Ya. Jadi Speed nonton match itu. Ada istri Messi.
di atas tribun Messi Argentina VIP. tapi. Iya, Messi Argentina. Ya Speed kan ya tetap harus nonton karena dia konten kreator Iya, kan iya. gitu. Walaupun gak ada match Portugal dia tetap nonton. Jadi dia agak di bawah tribunnya, dia di atas istrinya Messi di VIP. Dia kasih nih jersey Messi. Terus dia enggak thank you gitu. Lagi dikasih. Terus dia jawab, Itu macam bukan ya? kayak ada pesan tadi. Kak Kuda ya? Oh itu. Boleh dong. Gak apa. Ini podcast boleh kok. Nggak ada lampu merahnya. Terus dilempar kan. Akhirnya dijatuhin dari atas. Jatuh ke sampingnya dia, nggak dipungut. Tetap dia bilang sorry. Segitunya dia Clay. Kalau kayak ngaku cinta Ronaldo, Speed lebih mencintai Tapi emang- Ronaldo. Tapi aku jarang sih lihat influencer yang cinta mati Sama satu sama orang Messi ya. Tapi kalau Ronaldo tuh banyak loh. Yang benar-benar yang die hard tuh menurutku lebih die hard. Banyak yang fans Messi, cuman yang apa ya? Yang istilahnya Yang fanatik banget Terdepan tuh Ronaldo. jarang sih. Lalu gol ke berapa lagi nih? Gol Leo sih terakhir, aku kaget. Keren. Ternyata dia ngegol juga. Kan dia ngefans Ronaldo. Iya, iya. Dia bilang bahwa waktu aku baru belajar main bola dan mengenal sepak bola, dia ada panutan canggih. Semua orang sih sebenarnya. Lebih dulu orang ngelihat Ronaldo daripada Messi. Ya, Kok kayak mau lihat karena selebrasi Sui itu menjelaskan gitu loh. Oke. Kita ke Tapi aku mau dikit Ronaldo ya. Menurutku Ronaldo lagi karena aku kan cedera lutut ya. Kalau aku pernah baca artikel Ronaldo tuh semenjak dia cedera 2013 kalau nggak salah. Akhirnya dia mulai berubah cara mainnya, udah nggak segocek lagi. Iya. Dan aku makin lihat Ronaldo makin kaku loh kakinya. Dia pas terima bolanya loh, susah dia nggak diem bolanya. Gimana ya? Karena aku pernah cedera lutut, jadi aku paham nih. Ini ada nggak terlalu baik nih di kakinya dia nih. Dia kayak kaku banget tuh nerima bola. Passing biasa, tapi kayak kaki tuh kayak kaku gitu, nggak bisa nerima bola bener loh. Aku Ya kayak takut-takut. ya. Dan aku mikir, kenapa ya kayaknya? Karena itu bola yang mudah banget untuk dia kontrol sebenarnya. Tapi dia udah nggak seluas lagi, maksudnya udah nggak luas banget loh. Menurutku sih Ronaldo ada masalah di kaki dia menurutku, yang udah lebih parah lagi menurutku. Tapi dia nggak Nggak di blow up. nggak di blow up. Karena aku pernah cedera, jadi aku di lutut soalnya. Jadi aku tahu gerakan ini ada permasalahan di kakinya nih. Pak, karena dia nerima operan gampang nih, tapi dia Nggak diem bolanya ya. kakinya tuh seakan ngunci gitu loh. Kayak ngunci, kayak nahan sesuatu gitu loh. Kayak passing ke tembok. Ya. Dan aku bilang soal aku suka soal Ronaldo. Kita tuh selalu yang makanya kalau kita lihat videonya yang aku tag itu yang Step Brother. Yang soal Ronaldo yang diktator tuh. Iya. Messi ya good boy. Ini kita ngomong fakta aja. Tapi kalau kita bilang soal story, aku masih membayangkan sih, masih berharap juga sih kalau Portugal juara. Kayak bayangin coba nanti Netflix documentary Ronaldo. Menurutmu itu yang duluan ada daripada Messi documentary? Enggak, kita nggak usah bicara dulu nih. Kayak bayangin dengan segala perjuangan dia, segala dunia melawan dia, dengan cederanya dia, terus dia juara dengan Portugal. Kayak bayangin Netflix documentary. Iya. Aku yakin tembus miliaran mungkin yang nonton tuh. Karena orangnya Sama kayak aku nggak fanatik apa gitu ya. dokumentari Jordan pertama Iya. kali keluar di Netflix ya, booming Kan ya. booming itu. Apalagi Ronaldo Pak, itu basket. Ronaldo yang baru-baru ini. Aku bukan fanatik tapi aku membayangkan itu. Momen itu terjadi loh. Gila sih, pecah dunia. Ada harapan aku kemana? Apa dukung Portugal juara kali ya? Walaupun Kan Iran gitu. Walaupun coming home nih. Kalau aku coming home. tetap. Walaupun coming home tapi ada rasa Tapi juga maksudku sih. kalau nggak coming home Portugal. Iya, ada rasa pengen itu masih. Iya. Dia layak lah Iya, dengan iya. segala perjuangan yang dia dapatkan sepanjang hidupnya. So kita berarti geser ke match hari ini ya. Kan udah selesai kita bahas match yang kemarin. Hari ini ada 3 grup yang main bersamaan. Grup A, grup B, grup C. Dari grup A dulu.
mengecewakan. Oh, berarti udah kita Udah habis kita. karena habis dari yang kita bahas itu kan ada Kroasia ini match 3 match berapa nih? Match 2 masih semua kan. Masih ada Kroasia peluang. menang 1-0 lawan 1-0 Panama. Kolombia menang 1-0 lawan Kongo. Ini ya Kolombia ya. Saya kira selebrasi di konser ada videonya. Oh ya? Jadi ada konser Di depan terus- Pique. Pique bangsa. Bodoh sih Pique, enggak tahu dah aku isinya klaim. Sakira bos. Jadi saya kira lagi di konser kali ya. Pas lagi menang Kolombia dia ada video selebrasi gitu. Oke. Terus juga shout out juga untuk Kongo ya. Patung. Ya patungnya Lumumba. Jadi nama orangnya ini nih. Jadi kalau kalian cari ya, patung. Aduh ini menurutku ini keren banget loh. Message-nya nyampe lagi. Makanya kalau kita pernah kalau kita nggak pernah ya nggak yang kita bahas podcast yang waktu siapa yang pakai bikini tuh Siapa? yang protes di bikini di jalan tuh loh. DJ Soda. DJ cewek tuh loh. Oh, Dinar Candy. Dinar Candy. Kan kita pernah bahas dia tuh. Ya. Jadi emang kalau kayak mau demo tuh emang harus naruh perhatian udah. Ya. Kalau nggak pakai bakar ban, kayak teriak-teriak. Lanjut. Ya kalau ya nggak telanjang pakai bikini. Nah salah satu yang menurutku menaruh perhatian juga nih si manusia patung ini, Michel Nkuka. Jadi dia berdiri di tribun, berdiri matung, 90 menit. istirahat juga babak pertama ya. Kirain enggak. Aku kayak Oh dia istirahat tuh. kayak jago juga ini maksudnya. Respect sih kalau 90 menit jam istirahat dia tetap di situ. Ada video dia turun kok waktu halftime ya. Oke, aku kira enggak. Tapi pas 45 menit main tuh dia Iya. diam aja. Aku pertama lihat video Gol dia diam. diam. Dia benar-benar kan dia jadi niruin pahlawannya Kongo. Ada namanya Lumumba. Itu kayak pejuang anti imperialisme lah, anti kolonialisme. Itu yang dia bawa ke Piala Dunia ini. Iya. Dia pose gini. Dan hebatnya lagi, dia kan udah gini, baju juga aku loh. Baju itu Nggak ketiup angin. Gak ketiup angin, kayak diam juga bajunya. Bahannya mungkin ya? Mungkin ya, kayak gue bilang keren nih total sih. Total. Dia gini dong. Apa keren. Tapi kok nggak di stop kalau dia kayak ada misi perjuangan gitu? Giliran Iran masang benderanya Nah, itu. sendiri Ya, aku diambil. ngerti. Tapi Trump sih. Tapi kan mungkin dia Setan. mungkin dia lolos lah, dapat cerahnya. Dalam iya dia bisa nggak debatable lah gitu, dia nggak pakai apa simbol-simbol tertentu kali ya. Ya Timur ini keren sih emang kayak level terakhirnya demo tuh dengan dia menurut tuh. Sama seperti Gandhi kan. Ya melawan melawan Perang saudara kan? Pernah ya Perang melawan saudara dengan dia dengan anti kekerasan. Ya, menurutku ya. Tapi apakah kita kan diam di hari ini? Kan ada bapak itu yang menginspirasi kita semua. Ya, para Kita akan lawan. Madrid dibantai Barcelona diam. saya diam. Madrid dicaci-caci soal trofi 15 champion cuma saya diam. Begitu ada yang puji Mbappe. Saya akan lawan. Intinya benci Mbappe. Tapi keren. Mbappe untuk presiden Prancis 2100. Sebegitunya lah orang-orang yang di daerah-daerah apa kolonial itu kayak mau bersuara. Kayak respect. Ya. Habis itu lagi-lagi ya. Qatar kalah lagi ya. Ya, untuk kita orang Asia atau terutama Indonesia itu yang kita harapkan. Dan kelihatan banget memang nggak ada sama sekali negara-negara kayak Kongo, Cape Verde, Curaçao tuh kelihatan mereka berjuang dan melawan. Mungkin karena memang ya walaupun karena slotnya ditambah, tapi untuk mereka bisa sampai ke sana dengan perjuangan. Iya. Beda dengan tim yang titipan gitu loh. Benar. Kembali lagi kemarin Kanada kalah ya, Kanada menang. Kali ini dia kalah lawan Swiss. Tapi Swiss memang jagoan saya. Ini terus terang udah makin dikit nonton matchnya ya. Udah makin capek aku nonton semua.
Karena terlalu banyak. Ya. Kayak kita nggak ada waktu. Pengennya sih nonton semua biar ada yang seru-seru kita bahas, cuman makin susah loh. Ini ya. Terus kita udah mulai dengan match day ini tadi masih ketiga ya berarti ya Swiss Kanada. Iya, barusan tadi kan kita ngebahas yang apa kita bahas tadi? Enggak, kita belum bahas ini match baru ini sekarang. Ya. Kita grup A dulu gimana? Ikutin ini lah apa biar nggak bingung nih. Dari atas. Dari atas ya. Oke. Maroko Grup B. Haiti. Hah? Atasmu apa? Iya dong. Habis Panama Tuh kan, Kroasia kan. oh iya. Penutupan Kongo kan? Penutupnya Kongo. Mulai dengan tadi kan udah Bosnia Swiss Qatar Kanada kan? udah ya Kanada. 2-1, Maroko Haiti. 4-2 nggak nonton aku terus. Tapi ya Tapi ya Maroko aja. Hakimi kembali lagi nyetak gol Hakimi. Gila ya memang. Back kanan rasa striker, Bos. Iya. Makanya aku jujur waktu kehilangan banget sih waktu dia pindah cabut dari Madrid loh. Waktu dia masih Madrid sih emang belum sampai kayak sekarang sih. Tapi dia gacornya di PSG kan? Gacornya di Inter justru. Ah. Waktu dia pindah ke Inter tuh. Gacor sih oke. tuh. Mulai berkembang. Harapanku sih waktu itu dari Inter dia balik ke Madrid langsung. Cuman masih prime-nya Carvalho kan. Dia pas pindah ke PSG mulai ada Carvalho nih cedera-cedera nih. Sama kayak modelnya aku dulu suka back kanan back kiri ya. Contrao. Fabio keren. Contrao tuh aku suka banget lihat mainnya. Tackle timingnya tuh pas loh. Dan dia celananya agak diturunin gitu kan. Tapi karena di situ ada Marcelo, bos. Iya. Jadi dia sama sekali menit bermainnya kurang banget. Tapi aku sesuka itu ngeliat Fabio Contrao. Sayang ya ke MU ya. Harapanku ke MU. Tapi waktu itu kalau nggak salah di tahun itu MU back kirinya juga paten. Masih Evra bos, nggak bisa. Lama sih. Setelah lama Evra. Setelah itu Evra udah mulai turun, yang masuk Ashley Young pak. Dari depan digeser ke belakang. Asli yang lama lagi di back kiri tuh. Bukan lama lagi bos. Orang masalah dia back kirinya tak gol terus, dia muncul. Iya. Kan gitu aja dia. Capping, pindahin ke kanan, shooting curveball masuk gitu lagi. Shooting Kantos, curveball masuk. Di kanan Gimana Valencia. back kiri? Kanan Valencia, back kanannya Valencia. Lari nyeprin Skrtel sama. Tapi saya nggak juara. Tetep sayang juga nggak juara. Ini Hakimi sih aku sayang banget. Harusnya dia balik Madrid sih. Bos, kalau dia mau lebih ini ya kembali ke musim depan harus ke klub yang akan Tsunami Trophy. Dia tahu dia harus kemana. Match berikutnya itu yang sayang banget ya. Aku sih berharap Scotland juga 3-0 ya. Aku mau sedih loh karena kita mau melihat Lord McTominay itu jauh. Ini fix lolos ya? Enggak, kan masih ada kemungkinan 3 terbaik kan nyari 8. Dari poin sih mereka oke ya karena poinnya dia tuh 3. Poin 3 tuh aman lah. Masih ada yang agak susah poin 2, poin 1. Iya. Tapi mesti nunggu yang lain lagi, jangan sampai yang lain nambah poin. Kalau nambah poin ya PR. Aku nggak nonton match Brazil nih terus terang. Tapi gimana Brazil? Bagus banget. Dan ya kalau menurutku ya orang yang sering ngeremehin Vini cengeng apa-apa ya kelihatan di sini dia ngegendong bahwa Vini Vini aja. Bahkan Paqueta juga bagus banget mainnya. Dia 1-2 dengan Cunha sampai Cunhanya tak gol. Dia ngelewatin berapa? Enggak, udah satu kali aja. Berlebihan. Sekali nggak bisa. Enggak, aku enggak mau kayak Nabota itu enggak mau. Ngejek pemain MU giliran ngegol pakai selebrasi main. Harusnya malu loh. Padahal si Cunha ini ya. Dia tuh enggak sabar. Dia tuh nyetak gol ketiga ke gawang Arsenal waktu MU menang 3-2, ingat enggak? Aduh, aku ingat lagi. Ada menang 3-2. Gol keduanya tuh Dorgu dari luar kotak penalti. Jersey hitam di kandang Arsenal. Gol ketiga tuh Cunha. Dia tuh ngejek Cunha pemain overprice apa-apa. Ada yang overpaying. Iya, overplaying, overprice, kemahalan harganya. Tapi begitu Belandanya tak gol dia apa sih? Ini baru benci. Ya, ngomong-ngomongin hal-hal di luar tenis permainan. Terjebak. Stop kau joget-jogetkunya, tidak pantas. Carilah selebrasinya Robin van Persie atau siapa. Enggak. Orang selebrasinya nggak boleh loh. Enggak, masalahnya dia ngejek pemain MU-nya kan ngejilat ludah sendiri. Tapi yang akhirnya sekarang sempat lewat kan, kayak dia
nge-tweet template gitu soal overpaying itu. Aku lama-lama tapi tentang siapa sih ngomong overpaying sebenarnya? Tapi aku ingat banget waktu kunya emang Kan waktu datang kan emang sering sotoy sering emang. banyak yang bilang emang trauma katanya. Tapi buktinya emang ada hasil yang dibawa sama akunya. Hasilnya ada berapa dia pokoknya kalau misalnya Bemo lagi anyep ya Kunya maju, Kunya anyep Amat maju. Yes, gitu. yes. Cuman ya kalau ya tapi kalau match yang ini ke Brazil Scotland dia ini emang beda. Tapi emang kau harus akui Vini memang pemain yang bagus. Ya, maka aku harus bilang aku pernah bilang kan, sedongkol-dongkol aku sama Vini emang perlu pemain pembeda. Iya ya pembeda dan memang lewat no. Ya. Kalau ketemu back yang mampu dia lewatin itu lewat no. Ya bukan menyepelekan Scotland ya, tapi emang ya memang jago aja. Dan akhirnya kita melihat lagi Neymar main. Di menit ke 75 dia masuk. Tapi ya sama. Ke Neymar ya. Kembali ke tadi aku tahan kita itu. Soal yang orang nge-tweet di Prancis Olise sama Dembele ngalah buat Mbappe. Melayani Mbappe. Aku bilang lagi, kita sabar aja, ntar kita dilain sama Vini. Kalau di Madrid, kita tunggu aja di kotak penalti itu. Sebenarnya Vini mau melakukan itu ya. Di musim pertama Vini sering loh passing ke Mbappe. Tapi karena ayam nih nggak pernah ada di sana. Enggak, musim pertama tuh sering loh. Dan Musim pertama ada dia di kotak. Tapi banyak missnya juga dia. Ya tapi ada dia di kotak. Masih mau nurut nih. Ah, oke. Makanya gue bilang kalau di aku tag tweet itu ya, kan Mike tuh bilang harusnya Vini harusnya gini nih, Vini sama Jude juga harusnya mau ngelayanin Mbappe. Sabar lu bos. Kau nonton nggak dari awal? Nggak. Ini masalahnya nih squad menang Liga Champions udah nih. Iya. Squad udah jadi nih, bukan buat squad baru loh. Kalau di Prancis ya, aku bilang Prancis. Dia bukan datang sebagai pecahan puzzle yang hilang. Bukan kayak Ronaldo dulu nih. Betul. Datang untuk ngebangun tim baru nih. Betul. Ini udah jadi nih, sama kayak Prancis kan emang udah jadi. Prancis udah timnya Mbappe udah. Tapi kalau di Madrid, timnya udah jadi kok. Kita datang untuk mempertajam aja udah nih di lini depannya. Yang ditinggalin Benzema. Harusnya kayak adaptasi. Udah tahu Vini mainnya gitu. Emang tipe gocek. Kita datang kayak adaptasi. Makanya ini penting nih. Bersyukur aku kembali lagi kalau di Prancis harus kasih kredit sebenarnya ke Olise sebenarnya. Untung dia bisa ngatur tempo, ngatur permainan lo. Sebagus itu dia. Sebagus itu. Kalau dia pindah ke Madrid oke tuh bisa. Enggak usah lah, pusing apa. Tapi dia bisa mungkin jadi missing link itu. Dia udah ngerti passing Mbappe. Kembali lagi ini kembali lagi. Di kanan ada siapa? Aduh kita panjang lagi nih Madrid. Enggak ya jangan dipanjangin, jawab aja di kanan ada Rodrigo. siapa? Ya. Cedera tapi. Tapi bisa dong kalau dia lagi cedera yang masuk Olise. Terbalik superstar. Okay. Kembali lagi ikan busuk dari kelapa. Kepala. Sorry, dikat tadi dikat. Jangan dikat apaan? Nanti gue disikat lagi. Asli. Mungkin dia bisa melayani Mbappe. Mungkin. Nah kita ya itu lah. Maka aku bilang lagi, selalu kreditnya bukan ke pemain yang mengubah pertandingan. Kreditnya nama-nama besar aja udah. Nama-nama besar. Padahal kalau nggak ada Olise yang ngatur itu selesai udah tuh lini depannya. Iya. Buntu udah makanya. Sama kayak di Madrid. Ketutup aja perannya jadi. Akhirnya buntu karena strikernya nggak tahu mau kemana nih. Beruntung aja sekarang dia bisa nyetak gol dengan gol-gol jarak jauhnya loh. Tapi kan belum ada gol open play nih. Iya. Kecuali Open play bagus tuh nggak ada ya. Kecuali gol yang terobosan tuh ya. Terobosan dari Olise lawan Senegal. Nah, kalau di Brasil menurutmu gimana nih? Kalau Vini nggak works nih. Ya itu juga susah sih. Apakah akan Neymar? Enggak bisa. Neymar tuh kelihatan banget yang seperti kayak awal-awal mencoba main bola setelah cedera. Dia kayak takut kakimu kena. Kelihatan banget. Dan dia ada momen tuh menurutku kalau kayak nonton match ya, dia bisa kok berusaha melewati, bukan pasti lewat, tapi dia usaha. Dia milih passing. Dan Martin dulu kan emang semua dijabanin sama Neymar. Dilewatin, dipaksa. Dipaksa sih. Bahkan ingat yang dia coba chip terus dilempar sampai wasitnya komen, respect lawanmu.
Terus Iya. dijawab kan sama Neymar waktu masih PSG, kamu ngajarin aku cara bermain bola. Ini Yes. cara aku bermain bola. Ingat kan momen itu? Iya, aku Ya, tahu. ya ingat momen itu yang nggak ada dari tadi. Aku sih sempat mikir apa karena dia agak gemuk ya, tapi setelah dia Memang dia, agak dia gemuk po- sih, ya memang sedikit gemuk, tapi nggak segede gitu. Dan semua sepak pojok bola mati dia yang ngambil. Iya, iya. Ya memang bagus sih Ya, masih maksudnya biar sepak ada- pojoknya. Itu kayak biar ada peran kayak. Ya, kalau menurutku ya memang abang-abangan aja. Bahkan komentator Indonesianya juga komentator ininya juga bilang bahwa dia abang-abangan aja gitu loh. Iya. Karena memang nggak ada syuting, nggak ada ini ke gawang. Ya benar-benar main 15 menit supaya dia main. Dan feelingku kayaknya ini cuma match ini doang dia dikasih main. Rasanya Kecuali ya. kalau match berikutnya dia bisa Menang. berhasil menang 3-0 lagi, mungkin Iya. dia main gitu. Kayak emang di Piala Dunia ini ya mulai ada status marquee player Ya, atau misalnya abang-abangan yang tetap dipertahankan biar kayak menjaga Kroasia ada Modric, Portugal ada ya, pemain-pemain yang last dance lah gitu. menjaga apa ya hype Piala Dunia kali ya. Ya ya menjaga Aku ya sih- pemain ikonik. Karena nggak ada alasan sih untuk manggil Neymar secara di sisi Hampir nggak ya. perlu. Iya. Makanya waktu ada video dia nunggu pembacaan pemain-pemain tuh sampai Iya. satu keluarganya terharu. Kayak menurutku itu bukan gimmick deh. Karena mereka pun nggak nyangka kan Iya, namanya akan dibacain sama Ancelotti. karena ya, akhirnya Tapi bukti bahwa Ancelotti tidak miskin taktik tuh itu. iya. Bagus. Kembali lagi kenapa aku Brazil Jerman susah banget nonton nih. Padahal pagi loh tadi Brazil Iya. tuh. Brazil tuh tadi mainnya jam 7-an. Kembali lagi aduh kok nggak jor-jor ya, semoga match Nggak, Ki besok fokus ini ke tim yang kayak benci soalnya supaya kayak bisa nge-breakdown sampai sedetail banget, sampai flank kanan, flank kiri, apal kaki itu kiri biar kalian kanan. juga sama kayak aku. Enggak, itu benci dia, Sama bela-belain dia, bela-belain. Padahal jam-jamnya nggak pernah jam enak loh dia, nggak Iya, pernah main iya pagi juga kan? ya. Iya, bela-belain pasang alarm nonton karena Ayo kebencian. kita semoga ini yang aku nggak nyangka sih sebenarnya. Meksiko Aku pun nggak nyangka. sapu bersih pak. Poin sempurna pak. Tim besar nggak ada yang poin sempurna. So far Nggak ada. belum karena ada nunggu yang nunggu Prancis Norway Perancis Sama- Norway karena mereka sama-sama 6. sama apa Jerman. Ya Tapi Jerman. maksudnya kan emang timpang lah kekuatannya. Ya. Tapi kalau Meksiko kan kejutan pak. Ya. Ya ini ada yang nyetak Hugo Chavez ya. Waduh, itu M Chavez bukan Chavez. Mansur. Oh. Mas Robi Chavez. Ini marbot juga di Meksiko nih. Oke. Kemana siapa ya nih? Enggak Tapi ada. Ceko hancur. Pemain-pemain Martinez. Tidak, Kui- karena dia ada Quinones. Romo. Ada ya ada Romo. Makanya mereka bisa 9 poin. Kuat di doa nih pak. Kuat di doa mereka. 9 poin, Bos. Kekuatan Romo. Benar-benar ini pemainnya aku nggak tahu ya, bukan mereka nggak terkenal ya, aku nggak tahu ya. Kembali lagi jangan so tahu. Ya, kayak siapa dong? Nanti kasih Ya. tahu aku offline ya. Aku penasaran. Ya. Sampai di rumah kemarin aku kepikiran. Adalah Ya kan, ntar offline nggak apa-apa. Yang sering buat video YouTube. Semua bikin video YouTube, Iya. Panji. Tapi ini Tapi yang paling tinggi di Ceko deodoran ya ratingnya ya. apa? Aku udah keburu close lagi. Rexona. Doi. Tapi aku justru agak lega Inggris tuh seri loh. Kenapa gitu? Karena terlalu sering tim-tim yang sapu bersih kemenangan Nanti dia ke knockout hancur. keok. Biasanya gitu kok. Menurutku emang Karena kebaca mainnya. emang ada fase harus drop dulu. Juara dunia seperti Argentina tuh Iya. di match pertamanya kalah. Arab Saudi lagi. Arab Saudi lagi. Tim Iya. titipan. Justru makanya aku khawatir nih kayak tim-tim kayak Prancis juga nih. Lawan-lawannya belum teruji kan. Jerman apalagi. Tiba-tiba pas Imbang kayak gitu. justru aku senang ya Portugal. Udah bounce back nih. Bounce back. Udah kemarin drop, udah Dan bounce back. bisa nanti Iya. grafiknya bisa terus naik. Malah bagus tim-tim yang drop di grup tapi udah nemuin. Sama kayak Belanda kan. Ya, iya Match benar. pertama sama Jepang gitu, tapi habis itu bounce back di lawan Swedia. Nggak nyangka kita dibantai Swedia sama dia. Kayak nih Argentina, Prancis lagi euforia nih. Euforia menang, euforia pemain utamanya ngegol banyak. Bahaya menurutku. Udah dari awal udah kena euforia kayak gini. Karena udah terbukti itu sering banget tuh. Yang sapu bersih grup menang banyak-banyak akhirnya kalah juga di knockout. Entah ini kutukan atau tapi mungkin
secara psikis kali ya aku bilang. South Africa, Korea. Aku sih nggak nyangka juga ini, karena aku pikir sampai ketika pelit panjang di tiup tuh pemain-pemain Korea tuh sampai rebahan dan yang di pinggir ngamuk marah gitu, karena di atas kertas memang seharusnya mereka menang. Mereka megang bola terus. Cuman bedanya Senegal. Afrika Selatan bingung Afrika Selatan. Afrika Senegal. Afrika Senegal. Senegal. Counter attack-nya ngeri-ngeri, Bos. Tim-tim Afrika tuh. Bafana bos. Oh ya, Bafana. Dan mereka selebrasi Bafana tadi kayak di 1 gol itu memang luar biasa. Enggak, itu karena yang nyetak gol penyedap rasa. Oh, aku udah gak main-main itu loh, dia mau main ini loh. Kan biar gak kalah. Ya Mas Seko. Mas aku. Ya Ya cari ya. Ya. Ya dan salah satu yang bikin kuat itu di tengahnya ada pemain dari Flores ya. Lembata. Aduh. Oh, Mbata. Tapi ada sempat isu juga nih kemarin habis match pertama itu ada clash lah antara sama medianya kan. Medianya. Karena Kenapa medianya ya? terlalu banyak Julid membawa kali ya? julid ke timnas Koreanya. wah sayang Jadi sih. kesel sih. Jadi akhirnya semua manajemen kepelatihan dan tim dari Korea itu memblokir medianya mereka sendiri Iya. di Piala Dunia. Jadi mereka nggak mau wawancara, nggak mau apa. Pokoknya diblok lah mereka. Jadi silakan mau beritain apa, tapi mereka nggak dikasih akses Iya. oleh timnya sendiri. Tapi di postingan itu aku baca ada yang ngejawab juga. Jadi ada yang ngikutin Korean League gitu loh. Jadi kayak ini sebenarnya permasalahannya mereka dari federasi. Ketua PSSI-nya Korea Oh ya. itu tuh bukan orang yang ngerti bola, BUMN juga dia. pebisnis juga. Oh gitu. Dengar-dengar sama Erik. Kim Erik. Kim Erik. Nggak, jadi dia pebisnis juga. Jadi dia Yes, membawa yes. sepak bola Korea itu lebih karena bisnis gitu. Penunjukan pelatihnya juga ini katanya. Pilates. Waduh. Penunjukan pelatihnya ini bukan orang yang benar-benar katanya kompeten sebagai pelatih Korea Selatan gitu. Si pelatih Korea sekarang. Diwawancara pas Natal nggak? Wadaw. Kesana tiba-tiba ya anjing pas banget. Mungkin. Ya tiba-tiba Ya. pas Paskah ganti lagi. Iya. Cocok ya habis lahir di Asli. Terus katanya memang sekarang stadion-stadion di Korea itu nggak terawat. Waduh. Karena secara federasinya udah lagi nggak merhatiin itu. Kalau ketua federasi sebelumnya katanya, ini aku baca di komenan Yes. itu ya. Karena orang kan penasaran kenapa sih eksternalnya Korea ini lagi goyang. Karena ini nggak seperti Korea di Piala Dunia sebelumnya gitu loh. Sekelas Jerman pun mereka Yeah. kalahin kan gitu. Ya walaupun zaman itu Sintayong ya. Iya. Jadi kayak ada pertanyaan gitu. Oh ternyata memang di luar lapangannya hancur parah sepak bola Korea ini gitu loh. Si presiden federasinya itu tidak orang yang memperhatikan sepak bola ke hal-hal kecil. Dia benar-benar fokus ke bisnisnya. Jadi stadion kalau dulu kan katanya ketua federasi yang sebelumnya tuh stadion negara itu harus punya standar karena mereka pernah Kalau jadi sekarang itu harus punya dapur ya. betul. Susah nih nyapunya kalau ini nih. Kalau nggak minimal punya dapur, minimal Pemain- staff nggak betul. Kalau main lapar siapa bikin makan? Harus ada catering yang masak, betul. Harus catering. Terus minimal kalau staff di stadion itu mereka harus punya motor listrik. Bener. Kan nggak boleh lama dong. Ya kan lambat nggak boleh. Harus kayak delivery cepat. Dan dengar sekarang karena agak kurang nih ketua federasi motor-motor listrik itu dikasih ke guru honorer. Oh gitu. Oh Tapi tidak merubah apapun, terlambat. berarti lagi-lagi ya sekrusial itu federasi ya. Federasi sekrusial itu. Federasi bukan ngurusin timnas doang. Walaupun ya bukan timnas doang, walaupun si Kola itu bilang bahwa liga yang baik memang tidak mencerminkan timnas yang baik, which is Kola. true. Ya, anggap aja kayak mengerti kalau itu. Iya, lama lagi. Tapi nggak usah pakai brand orang, Pak. Kita masih berharap kok ini. Ya aku sebut terus karena kalau nyebut Om Deddy kan nggak nyampe kameranya nih. Sampai itu kita udah pakai HP nih. Bayangkan loh, kita dari kamera
dikasih kamera bagus, Asli turun ke HP. HP nggak datang nih logo Corbusier Besok ya ini. sampai udah tayang layar hitam doang gitu nih. Asli deh hitam putih. Pakai kamera yang diputer loh. Kita nyewa orang untuk muter itu di sana 1 jam. Terus akhirnya dia teriak, "Bos, belum selesai bahas ini Piala Dunia nih. Capek ini tangan putar." Tapi produser kita sih harusnya dia yang duduk di Iya, situ. benar. Harusnya dia yang nyeletuk ngawur nih kita Iya. kalau bahas Piala Dunia. Dia kan si paling sotoy ya. Ya, si paling Tapi dia berani. lagi sibuk jadi drummer. Iya. Terakhir ketemu di kota sebelah. Ngerang. Main drum worship gitu dia. Semoga dia cepat memang. comeback ya. Ya sebelah Kita doakan tempat terbaik. ya, terbaik buat Tapi ya karir kembali lagi drummer emang ya dia. timnasnya baik kalau wartawannya baik.